Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Mbah Joyo di channel Story Wisata. Kali ini Mbah Joyo mengajak teman-teman untuk eksplor di berbagai sudut di Keraton Ratu Boko. Sebelum itu saya informasikan bahwa untuk tiket masuk di area Keraton Candi Boko ini untuk di tahun 2026, yaitu di bulan Januari ini sudah ditetapkan Rp60.000 per orang, dan untuk parkir roda 2 atau sepeda motor yaitu Rp3.000. Untuk memasuki lokasi wisata Ratu Boko ini sudah dengan cara modern, yaitu dengan tiket masuk digital seperti yang saya perlihatkan di awal video. Mbah Joyo informasikan bahwasannya untuk fasilitas umum yaitu toilet dan musola sudah ada. Sedikit bercerita bahwasannya Keraton Ratu Boko ini adalah reruntuhan keraton kuno yang diyakini sebagai istana Raja Boko, yaitu ayah Roro Jonggrang dalam legenda, yang kini menjadi situs bersejarah dengan perpaduan pengaruh Buddha dan Hindu. Menampilkan gapura megah, paseban, dan pendopo, serta menawarkan pemandangan indah, terutama saat mentari tenggelam, menjadikan tempat menarik selain Candi Prambanan yang lokasinya berdekatan. Sejarah dan asal-usulnya, nama ini diambil dari nama Raja Boko dalam legenda Jawa, meskipun situs ini sebenarnya adalah kompleks istana atau keraton, bukan candi. Tapi sebagian besar orang-orang menyebut Candi Boko. Pembangunan diperkirakan dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, kemudian dikuasai oleh raja-raja Mataram Hindu, menciptakan perpaduan arsitektur Buddha dan Hindu. Prasasti Abhayagiri Wihara ditemukan prasasti tahun 792 Masehi yang menunjukkan bahwa pembangunan biara di Bukit Damai oleh Rakai Panangkaran atau Raja Teja Purnama Panangkarana. Perubahan nama sempat menjadi Kraton Walaning pada masa Rakai Walaning pada tahun 898 sampai 908 Masehi. Legenda Roro Jonggrang. Keraton Ratu Boko dikaitkan dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang, putri Raja Boko, meminta Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam semalam sebagai syarat pernikahannya, yang gagal karena kecurangan Roro Jonggrang menggertak ayam berkokok, sehingga Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung Candi Roro Jonggrang yang berada di Candi Prambanan. Kita akan memasuki gapura kedua yang nanti langsung disambut di lokasi alun-alun atau yang ke kiri, nanti belok ke kiri itu area pembakaran. Nanti kita langsung aja nanti
langsung menuju area pembakaran. Ini ya teman-teman untuk lokasinya, langsung menuju alun-alun. Nah ini kita sudah sampai. Juga banyak wisatawan yang berdatangan dari berbagai daerah untuk berfoto ceria. Kita ambil ke kiri untuk lokasi pembakaran. Dan untuk di sebelah timurnya nanti sebelah candi ini ya, untuk pembakaran ini nanti ada sumur suci. Kita perlihatkan ya rekan-rekan, ini adalah candi pembakaran. Lumayan tinggi ya, kita langsung menuju ke atas. Untuk candi pembakaran ini berada di teras ketiga. Candi pembakaran berupa batur berbentuk bujur sangkar dan terdiri dari 2 teras. Susunan batu bagian luar berupa batu andesit, sedangkan bagian dalam tersusun dari batu tuf. Lantai teras kedua bagian tengahnya terdapat sumuran berbentuk segi 4. Nanti saya perlihatkan. Di sebelah timur candi, nanti saya perlihatkan lagi nanti ya, ini sebentar lagi saya perlihatkan untuk sumur sucinya. Nah itu ya teman-teman, ada sebuah kolam itu yang dikelilingi pagar. Nah sangat luas. Nah ini ya yang sempat saya bicarakan untuk bentuk segi 4-nya, yaitu yang berada di tengah candi pembakaran. Untuk pemandangan dari candi pembakaran sangat indah. Bisa melihat dari berbagai sudut pemandangan, dari timur, barat, selatan bisa kelihatan. Selanjutnya kita akan menuju ke Gardu Pandang. Tapi sayang untuk Gardu Pandang ini sungguh tidak terawat ya. Ada beberapa titik lokasi yang sudah terbengkalai. Untuk jalannya saja sudah banyak yang rusak. Dan untuk Gardu Pandang tidak bisa melihat dengan jelas karena tertutup banyak pepohonan. Di lokasi Gardu Pandang ini nanti saya perlihatkan bahwasanya untuk Ratu Boko nanti ada sebuah patung yang ada di dalam pendopo, ada bentuk
sebuah candi yang mewujudkan itu adalah Ratu Boko. Untuk jalan menuju Gardu Pandang seperti ini rekan-rekan semua, sangat memprihatinkan ya. Tapi untuk selain di Gardu Pandang cukup lumayan bersih. Banyak gerumbulan sudah tak terawat, pagar-pagar yang ditumbuhi rerumputan. Nah, ini Gardu Pandangnya sudah tidak kelihatan bagus ya. Untuk pagar juga sudah tak terawat. Nah, ini ada sebuah patung, yaitu patung Ratu Boko. Untuk kondisi pendoponya juga sangat memprihatinkan ya. Sudah banyak yang berlubang. Sebenarnya untuk Gardu Pandang bagus untuk diperlihatkan. Bisa memanjakan mata untuk melihat seluruh bangunan Keraton Ratu Boko. Kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Kita telusuri lagi. Untuk lokasi selanjutnya kita akan menuju ke lokasi berada di sebelah timur, yaitu sebuah gua. Nanti kita belok ke kanan. Nah, kalau ke kanan terus nanti bisa ke lokasi pendopo ya. Nah, ini bangunan ya, bekas bangunan. Untuk lurus nanti kita akan menuju ke lokasi Paseban atau tempat menghadap raja. Nah, kita ambil ke kiri ke area gua. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman semua. Untuk lokasinya sangat bersih dan nyaman. Oke, sambil bercerita ya rekan-rekan semua, teman-teman semua, bahwasanya untuk gua ini ada dua, yaitu Gua Lanang dan Gua Wadon. Komplek bangunan sebelah timur situs Ratu Boko terdapat dua buah gua, yaitu disebut Gua Lanang dan Gua Wadon yang saya sebutkan tadi. Gua-gua tersebut dipahatkan pada dinding batu yang terletak di sebelah utara pendopo. Kedua gua
menghadap ke arah selatan. Ruangan gua lanang lebih besar dari ruangan gua wadon. Pada dinding dalam belakang gua lanang terdapat 2 buah relung dan pada kedua dinding sampingnya masing-masing terdapat 1 relung. Gua wadon terletak kira-kira 20 meter di sebelah tenggara gua wadon dan berada di tempat yang lebih rendah. Pada dinding dalam belakang dipahatkan sebuah relung. Gua-gua tersebut diperkirakan berfungsi sebagai gardu jaga karena dari lingkungan sekitar gua tersebut bisa memandang wilayah di sebelah selatan dan timur dengan leluasa. Sebentar lagi ya teman-teman, kita sudah sampai lokasi yang kita tuju, yaitu sebuah gua. Yaitu ada 2 buah gua tadi yang saya sebutkan. Kalau ke arah kanan atau kita turun itu nanti ada sebuah pendapa, nanti kita perlihatkan. Kita akan menuju gua yang satu dulu. Nanti akan saya perlihatkan yang ada di dalam gua. Komplek gua ini cukup luas ya untuk kompleknya. Kalau guanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat, nah ini ya sebuah gua. Nah, itu relungnya. Nah, ini untuk lingkungannya cukup luas. Gua berikutnya ada di atas. Nanti kita lanjut ke sana. Nah, ini ya yang saya perlihatkan tadi. Kalau yang ke selatan atau kalau di video ini di sebelah kiri, nanti ke pendapa, kita lanjut ke gua selanjutnya dulu, nanti baru ke pendopo. Kita lanjut ke atas, nanti ada sebuah gua lagi. Dengan punden berundak dengan batu yang dipahat ya rekan-rekan semua. Nah, ini rekan-rekan Mbah Joyo juga sudah mengambil gambar juga. Ada Sama Official dan DK Channel. Untuk selanjutnya di gua ini dengan gua ini ya. Nah, sudah kelihatan bahwasanya ada beberapa gua ya.
dengan pemandangan yang sangat luas. Ini ada kolamnya juga. Kita lanjut lagi ke lokasi pendopo. Untuk lokasi sejuk dan nyaman ya. Untuk rekan-rekan semua silahkan datang ke lokasi wisata Kraton Ratu Boko untuk memanjakan mata dan menghirup udara yang sangat segar, karena masih banyak pepohonan yang sangat rindang dan besar dengan oksigen yang melimpah. Walaupun ini adalah sebuah keraton dengan kata reruntuhan, tapi dengan suasana yang sangat sejuk dan nyaman untuk rekreasi dan menambah wawasan kita bahwasanya dulu di sini ada sebuah keraton yang sangat megah. Kalau kita ambil ke arah timur yaitu Keputren dan Kolam, nanti kita juga akan ke sana, tapi kita akan menuju ke lokasi pendopo yang lokasinya sangat besar ya. Sekitar 14.000 meter persegi. Untuk betengnya itu sudah kelihatan, beteng pendopo ya rekan-rekan semua. Sambil bercerita lagi, untuk pendopo ini berada di teras keempat ya, yang saya katakan tadi. Untuk luasnya ada sekitar 14.000 meter persegi. Nah, kita memasuki lokasi pendopo. Nah, kita masuk ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini rekan-rekan semua.
kondisi pendopo. Pendopo terdiri dari pagar keliling dan 2 buah batur. 1 batur di sebelah utara dan 1 batur di sisi selatan. Nah, seperti ini ya. Ada 2 ya rekan-rekan semua. Bagian kaki dan puncak pagar keliling terbuat dari batu andesit, sedangkan tubuhnya terbuat dari batu tuf. Batu pada lapisan paling atas pagar diberi hiasan utpala. Pada kaki pagar terdapat jaladara yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam pagar keluar, yang kemudian ditampung ke dalam wadah ya. Kita sudah sampai ke selatan pendopo ya rekan-rekan. Ada punden berundak juga untuk lokasi menuju lokasi selanjutnya. Kita akan menuju ke lokasi kolam. Kita turun dulu melihat lokasinya. Kolam ini menurut saya dulu dipakai untuk mandi ya. Di sini ada 3 pintu. 1 ada di sisi selatan itu. Kedua berada di tempat Mbah Joyo masuk. Yang kedua, yang ketiga ada di sana, ada di sebelah utara. Nah, ini ya kolam-kolam ini menurut Mbah Joyo ini tempat pemandian. Ini ya yang rekan-rekan Mbah Joyo juga datang ini. Ini pintu pertama menurut saya, pintu pertama. Kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Kita akan telusuri, explore sedetail mungkin jalur-jalur ataupun lokasi-lokasi yang ada di wilayah Kraton Ratu Boko ini. Nah, ini ya selanjutnya. Untuk sebelah utara pintunya bisa langsung menuju ke sini. Nah, ini kita masuk lagi ke pintu selanjutnya lewat sini.
Kita masuk lagi ke pintu selanjutnya dengan pintu gapura seperti ini ya. Yang pertama tadi juga seperti itu. Kita lanjut lagi dengan kolam seperti ini ya, yang saya sebutkan di tadi sebelum memasuki pendopo. Ini ada sebelah kolam seperti ini. Kolam ini menurut saya pribadi tetap sama seperti yang tadi untuk pemandian. Untuk di timur lokasi ini juga ada sebuah lokasi lagi, yaitu tempat, ada dua tempat ya, nanti ada dua tempat, sisi utara dan selatan, mungkin tempat Keputren. Ini ya banyak reruntuhan candi-candi atau setupa-setupa. Nah, ini banyak banget. Kita melewati jalur yang pernah dilewati petugas juga, karena rumputnya juga sudah kelihatan, rumput yang terbelah. Kita melewati lokasi ini ya. Nah, ini ada beberapa batu-batu yang berserakan. Mungkin ini ada sebuah umpak atau penyangga bangunan atau apa, saya kurang paham. Untuk teman-teman yang paham bisa nulis di kolom komentar. Ini ada sebuah bangunan lagi, mungkin dulu juga sangat megah juga. Mungkin ini disediakan untuk Keputren, karena ini lokasinya tadi ada tulisan Keputren. Kalau di sebelah sana yang saya perlihatkan tadi ada sebuah relung candi-candi, setupa-setupa. Ini Mbah Joyo berada di bangunan yang sisi utara. Ini bangunan yang sisi utara ya, yang sisi selatan itu saya perlihatkan juga. Nanti kita juga ke sana, udah kelihatan di bangunannya ada sebuah umpak yang mungkin dulu juga dipakai untuk penyangga bangunan atau sebuah saka atau soko. Oke, kita lanjut lagi ke bangunan yang saya perlihatkan tadi. Kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita telusuri lagi. Nah, ini ya rekan-rekan semua, untuk bangunan kedua ini masih kelihatan umpak-umpaknya, penyangga-penyangga bangunan. Menurut saya ini penyangga bangunan atau soko. Nah, ini sangat luas. Entah berapa luasnya Mbah Joyo kurang paham, tapi ini juga sangat luas. Untuk di sebelah timur bangunan juga banyak reruntuhan bangunan-bangunan candi. Untuk pemandangannya juga sangat memukau, karena
juga terbentang luas. Ini sebelah sisi selatan juga banyak berserakan batu-batu. Nanti Mbah Joyo perlihatkan. Nah, itu di bawah pohon itu ada sebuah kumpulan batu-batu, mungkin sudah dikumpulkan. Itu ada sebuah relief nanti saya perlihatkan juga. Nah, ini ya, ini adalah sebuah batu yang banyak berukir tadi juga kelihatan ya. Nah, itu di bawahnya ada relief bentuk bunga, binatang, kuda, bentuk gajah, ada lingga yoni juga, udah kelihatan ya. Nah, ini ada relief ini mungkin tonggak sejarah kita dulu. Ada sebuah kerajaan yang sangat megah ya. Kondisinya seperti ini. Kita lanjut lagi, kita eksplor lagi, kita melewati jalur-jalur yang sudah pernah dilewati karena rumput-rumputnya juga sudah kelihatan terbelah. Kita naik ke punden berundak lagi lewat sini. Nah, ini ya. Kita akan melewati sisi selatan bangunan ini. Bangunan tadi sebuah kolam yang ada di sisi selatan yang tadi saya sebutkan ada 3 pintu. Pintu selatan, pintu utara, dan pintu barat. Kita akan memasuki dari pintu selatan. Nah, seperti ini. Kita masuk dari pintu selatan bangunan kolam tadi. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan semua. Kita tadi berada di sana. Kita lanjut lagi dari pinggir sisi selatan. Nah, kita sampai ke lokasi titik awal, ke lokasi bangunan pemandian atau sebuah kolam. Untuk pemandangannya seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Kita berada di barat bangunan pendopo ya. Ini ya, rekan-rekan. Kita mengikuti jalur, walaupun rumput, kita mengikuti jalur yang sudah ditentukan, sudah kelihatan. Nah, ini ya. Ini di sebuah lokasi barat pendopo. Nah, seperti ini. Untuk kondisi jalur sudah lumayan bersih dan sangat terawat ya. Nah, ini ada pertigaan lagi. Kalau ke kanan ke lokasi gua tadi atau ke
Keputren yang sudah kita masuki tadi, tapi kita ambil dulu jalurnya untuk biar rekan-rekan tahu kondisi dan lokasinya untuk menuju Keputren. Tadi kita langsung menuju ke gua, langsung ke Pendopo, langsung ke Keputren. Ini yang melewati dari sisi barat, biar teman-teman tahu lokasi dan kondisi kalau melalui jalur di sisi barat. Nih ada pintu gapura masuknya juga. Nanti kalau ke arah ke sana itu area ke gua atau Keputren. Ini ada sebuah bangunan juga. Mbah Joyo juga kurang paham entah dulu bangunan apa dan untuk apa. Kalau yang tahu mohon silahkan tulis di kolom komentar. Ini ya saya coba perlihatkan untuk naik ke atas ke lokasi gua atau Keputren. Jalurnya seperti ini tadi. Ini berada di utara pendopo. Nah itu pendoponya sudah kelihatan. Kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Oke, kita menuju ke utara. Di depan sudah kelihatan bahwasannya ada sebuah tembok besar yang menunjukkan bahwasannya dulu adalah bangunan yang sangat megah dan besar. Ada wisatawan yang juga berjoget sukaria. Nah ini ada tembok besar ya, nanti kita ambil yang lurus saja. Nanti kalau untuk yang ke barat sebenarnya ada jalur, tapi dari pemerintah atau pengelola wisata tidak mengizinkan karena sudah ada tulisannya itu tidak boleh mengambil jalur itu. Mungkin batunya juga sudah lapuk atau korosi, saya juga kurang paham, tapi kita mematuhi aturan saja. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Nah ini ya rekan-rekan Mbah Joyo juga dari Dika Channel dan Samo Official menemani Mbah Joyo. Mari kita lanjut lagi. Ada sebuah bangunan. Nah ini bangunan ini disebut Paseban. Tadi juga sudah saya sebutkan di pertengahan video tadi bahwa Paseban ini untuk apa. Bahwasanya ini Paseban untuk menemui raja. Nah, kita lanjut lagi ya. Banyak wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi lokasi tempat wisata ini. Bangunannya cukup luas. Kita lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Perjalanan untuk go home atau kita pulang.
Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada wisatawan yang berdatangan. Untuk pintu keluar kita mengikuti petunjuk arah. Untuk rekan-rekan semua, bahwasanya untuk berekreasi di tempat ini, jika ingin cindera mata atau pernak-pernik nanti ada di pintu keluar. Silahkan teman-teman yang datang ke lokasi kalau mau membawa oleh-oleh cindera mata dari Keraton Ratu Boko ini bisa membeli di lokasi di pintu keluar. Nanti saya perlihatkan, nanti ada khusus menyediakan cindera mata yang ada di komplek wisata Keraton Candi Boko ini. Nah, ini sudah sampai ya rekan-rekan semua di lokasi pernak-pernik cindera mata yang sudah disediakan oleh pengelola wisata Keraton Ratu Boko. Silahkan untuk membeli pernak-pernik ada di toko ini. Dan dari Mbah Joyo, terima kasih yang sudah menonton. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.